31/30/19. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai arah kebijakan pembangunan Sumbar di tengah pandemi COVID-19. Dari segi aspek ekonomi dan digitalisasi, perekonomian nasional dan Sumatera Barat secara kumulatif. Dalam satu dekade terakhir, Sumatera Barat ekonominya selalu mengalami penurunan. Sejak bencana lalu 2009 ada peningkatan dan tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Dan semenjak COVID-19 ada tambah mengalami penurunan. Selama satu dekade, sektor pertanian dan sektor industri mengalami penurunan. Perekonomian di Sumatera Barat sudah mengalami penurunan sebelum adanya COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam konteks Q tambah 0Q tidak separah dari nasional, dan juga dalam konteks Y kurang 0Y lebih stabil dari nasional. Kerentanan ekonomi rumah tangga yaitu dalam sektor pertanian dan perdagangan. Dari sumber Susenas Maret 2019, pekerjaan miskin berdasarkan sektor ekonomi sebelum pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat paling besar, yaitu pertanian di 60% dan perdagangan di 10,2%. Dari aspek digitalisasi ekonomi masyarakat Sumatera Barat menggunakan teknologi masih digunakan untuk kebutuhan komunikasi, belum untuk kebutuhan produktivitas. Digitalisasi ekonomi di Sumatera Barat seharusnya mampu melindungi produk dan bisnis lokal. Selanjutnya dari aspek kesehatan, kondisi di Sumatera Barat sekitar bulan Maret sampai sekarang polanya bisa dikatakan cukup bagus. Sekitar bulan September yang positif sekitar 15%, bulan Oktober turun menjadi 9,3%, membaik lagi November sekitar 7%, kemudian Desember 4%, dan Januari turun menjadi 3%. Sekarang sudah menjadi 5-6%, karena terjadi testing yang turun bisa disebabkan oleh tenaga kerja yang fokus terhadap vaksin. Mulai ada kejenuhan di masyarakat Sumatera Barat, baik orang yang di-swab maupun tidak. Lalu jumlah testing menurut karena salah satu memutus rantai penularan dengan testing, tingkat kepatuhan masyarakat Sumbar dengan memakai masker dan menjaga jarak itu sangat rentan karena kurangnya edukasi. Selanjutnya dari aspek pariwisata. Program adaptif COVID-19 dan vaksinasi pelaku usaha pariwisata. Yang pertama yaitu bisnis dan leisure. Kuncinya adalah kolaborasi. Selanjutnya safety corridor destination. Kontrol terhadap pariwisata harus dikuatkan lagi. Selanjutnya bazar creative economics. Ini membuat suatu bazar melalui online dengan mengumpulkan potensi-potensi ekonomi kreatif digabungkan dengan influencer, satu selebgram dijadikan sebagai bazar virtual. Selanjutnya melakukan event-event adaptif COVID-19. Sumber berkelanjutan, pembangunan destinasi sampai mapping berbasis RIPKP, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang rencana induk pariwisata. Terus 5 destinasi unggulan RIPKP provinsi dan 5 destinasi hasil kajian BI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.